Selamat siang Bapak dan Ibu Panitia beserta jajaran juri Business Case Competition 2023 yang diselenggarakan oleh Pupuk Kaltim dan keluarga alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kami, kelompok Gema Ganesha, akan memaparkan solusi konkret dari persoalan pra-kompetisi dengan tajuk Pupuk Kaltim membentuk kawasan beta, bangun edukasi tingkatkan agrikultur di Papua Barat. Kelompok kami terdiri dari Akila, Adeila, dan Agistia dari program MBA, Fakultas School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memaparkan ringkasan eksekutif. Kami telah merumuskan bahwa perbaikan kualitas pendidikan dan penerapan integrated farming melalui pengembangan kawasan beta menjadi solusi yang kami usulkan untuk mengatasi isu CSR yang ada, sejalan dengan misi PKT dan target sukses Kementerian Pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat mengenai beberapa hal yang akan menjadi key points pada penelitian. PT Pupuk Kalimantan Timur atau bisa disingkat PKT merupakan salah satu perusahaan penghasil pupuk terbesar di Asia dan produksi utama perusahaan ini adalah pupuk urea, amoniak, dan NPK. PKT sendiri didirikan pada tahun 1977 di Bontang, Kalimantan Timur. Pada awal dibentuknya PKT berada di bawah naungan Pertamina, kemudian diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Dan kini PKT merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. PKT sendiri memiliki 13 pabrik pupuk di seluruh Indonesia. PKT memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan solusi inovatif, berdaya saing tinggi di bidang agribisnis dan kimia untuk masa depan yang berkesinambungan. Berangkat dari visi ini, PKT memiliki 5 visi yang secara lengkapnya dapat dilihat pada website Pupuk Kaltim. CSR atau Company Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Arti dari CSR ini sendiri dijelaskan pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berikut adalah framework dari CSR. Pupuk Kaltim dalam menerapkan CSR menggunakan istilah Social Responsibility and Environment atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disingkat TJSL. Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan terbaik yang menerapkan CSR di Indonesia. Pada tahun 2022 sendiri, PKT telah mengeluarkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah dari laba perusahaan untuk menjelaskan program TJSL ini. Berkat usahanya dalam menerapkan program TJSL ini, Pupuk Kaltim berhasil memperoleh berbagai penghargaan. Salah satunya adalah 5-Star Top CSR dan Top Leader on CSR Commitment 2022 dari majalah Top Business. Dan terakhir adalah program Integrated Farming. Berdasarkan case yang diberikan, Pupuk Kaltim ingin menerapkan program Integrated Farming atau pertanian terpadu sebagai CSR yang diterapkan di Papua Barat. Sebagai referensi, kami menggunakan EISA atau European Initiative for Sustainable Development in Agriculture pada penelitian yang kami lakukan. Program Integrated Farming ini sendiri memiliki banyak manfaat yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Berangkat dari latar belakang yang kami jelaskan sebelumnya, didapatkan bahwa terdapat masalah bagaimana program CSR Pupuk Kaltim dapat menyejahterakan rakyat Papua Barat. Sehingga kami mendapatkan 3 rumusan masalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita ke pembahasan. Kami menemukan agrikultur Papua mengalami kondisi pemanfaatan yang rendah. Diketahui dari data BPS tahun 2022, luas panen padi, produksi padi, dan perkembangan luas lahan pertanian selain padi mengalami penurunan. Selain itu, kondisi pendidikan warga Papua berada di level terendah dibandingkan provinsi lainnya. Dinyatakan dalam data BPS tahun 2021, sebanyak 900.000 warga Papua berusia di atas 15 tahun tidak mampu membaca dan menulis. Oleh karena itu, kami mengusulkan kawasan beta atau bangun edukasi tingkatkan agrikultur sebagai solusi untuk mengentaskan isu pangan dan pendidikan.
Di dalam kawasan beta tersebut, terdapat aktivitas integrated farming, pemberian edukasi non-formal, dan pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai referensi, pengembangan program integrated farming kami ambil dari salah satu literatur yang telah kami cantumkan. Kerangka tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Merujuk kepada kerangka tersebut, kami mengajukan solusi pengembangan yaitu kawasan beta, bangun edukasi tingkatkan agrikultur, yang dimulai dari identifikasi sumber daya potensial seperti keanekaragaman hayati, pemanfaatan lahan marginal, dan kenaikan jumlah angkatan kerja yang didominasi oleh sektor pertanian. Sehingga program kawasan beta yang kami usung mencangkum integrated farming, peningkatan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang, stimulasi potensi kawasan wisata interaktif. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah 1. Mampu membangun sinergi warga lokal dengan pupuk Kaltim. Kedua, penerapan ekonomi sirkular yang sejalan dengan misi perusahaan. Ketiga, meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dan keempat, menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten. Lebih jauh lagi, solusi pendidikan jangka pendek dan jangka panjang yang kami ajukan secara jelasnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Setelah kami memaparkan seluruhan analisis, slide selanjutnya akan masuk ke dalam kesimpulan yang kami ambil. Pada slide ini, kami dapat menyimpulkan bahwa gagasan solusi yang kami ajukan dapat menjawab perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan sebagai berikut. Kawasan beta, bangun edukasi tingkatkan agrikultur, yang merupakan gagasan usulan dari kami, terdiri dari 3 program, yaitu program integrated farming, yang merupakan jawaban yang tepat bagi Dewan Komisaris yang ingin membangun sinergi antara warga dan pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim dapat berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga di wilayah Papua Barat. Pemanfaatan lahan akan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, dan warga lokal dapat terlibat aktif dalam kegiatan pertanian, peternakan, dan industri manufaktur yang saling berkaitan dalam sistem ekonomi sirkular. Kedua, peningkatan edukasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu edukasi komunitas setempat untuk menjadi mitra atau sumber daya manusia dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar, serta meningkatkan produksi pupuk yang dapat dijual dan didistribusikan dengan lebih efisien. Hal ini selaras dengan proses dan hasil bisnis perusahaan. Ketiga, stimulasi potensi pariwisata. Perbaikan kualitas pendidikan dengan edukasi dapat membuka potensi wisata, sebab keindahan alam akan terus dilestarikan secara berkelanjutan. Alternatif CSR dapat berfokus pada bidang yang relevan dengan misi perusahaan dan kebutuhan masyarakat setempat, yaitu investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program literasi yang dapat membuka potensi kawasan wisata. Penerapan integrated farming harus direncanakan secara menyeluruh untuk memastikan kesuksesan program dan manfaat optimal yang didapatkan. Berikut adalah yang harus perusahaan lakukan sebelum memulai penerapan program ini. Pertama, organisasi dan perencanaan. Kedua, pemanfaatan teknologi. Ketiga, kerjasama dengan pihak terkait. Keempat, pendidikan dan pelatihan. Kelima, pengawasan dan evaluasi, serta manajemen risiko. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada penelitian kami. Sebagai penutup, berikut adalah kutipan dari Albert Einstein. Kami yakin, mengentaskan kesenjangan dibutuhkan ketahanan oleh ekonomi sosialis, yang didukung oleh sistem pendidikan yang berpusat pada tujuan sosial. Sekian dari kami, terima kasih.